Kita semua tahu bahwa tanah dan tanaman adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam praktik pertanian. Sehingga pola perlakuan terhadap tanah dan tanaman sangat mempengaruhi hasil produksi atau hasil panen. Di tahun 2016, kami ikut dalam training tentang budidaya kakao pada satu akademi khusus kakao. Dan materi yang sangat menarik tentang peningkatan produksi yaitu Triple PP. Terdiri dari satu bahan tanam, dua bahan input, dan yang ketiga teknologi. Nah, yang lebih menarik lagi setelah kami analisa ada dua hal utama yang secara teknis atau aplikasi tidak bisa dipisahkan. Namun dalam pembahasan atau penjelasan harus dipisahkan, yaitu tanah dan tanaman. Kenapa demikian? Kenapa harus dipisahkan pembahasan antara tanah dan tanaman? Begini, karena masing-masing mempunyai karakteristik berbeda-beda. Beda rupa, beda bentuk, beda warna, fungsi, dan lain-lain. Sehingga perlakuannya pun akan berbeda. Di mana tanah sebagai media tanam, maka butuh recovery atau perbaikan untuk meningkatkan volume dan kualitas nutrisi tanah atau unsur hara. Sedangkan tanaman sebagai pengguna media tanam tersebut butuh nutrisi yang tercukupi. Dalam urusan ini, kita harus melihatnya secara komprehensif, sedangkan penyelesaiannya secara parsial namun terintegrasi. Karena tanah dan tanaman tidak bisa dipisahkan. Sorry teman-teman, agak berat ya penjelasannya. Oke, saya pelan-pelan saja ya. Dalam pelaksanaan budidaya kakao, sering para petani melakukan hal yang tidak adil terhadap tanah, di mana tanpa sadar yang dilakukan yaitu cenderung fokus pada perawatan dan pemupukan tanaman. Sementara perawatan dan pemupukan tanah kurang menjadi perhatian bahkan terabaikan. Padahal petani memasukkan pupuknya ke tanah, namun tujuannya hanya untuk diserap tanaman. Sebagai ilustrasi, begini, petani selalu bertanya-tanya bagaimana meningkatkan produksi, bagaimana agar kakaonya berbuah lebat. Sehingga mereka kasak-kusuk mencari informasi tentang pupuk apa yang harus digunakan supaya kakaonya berbuah lebat. Dan setelah mereka mengetahui informasi pupuk yang akan digunakan, mereka kemudian membelinya dan kemudian tanamannya pun dipupuk. Kalau seperti ini berarti pupuknya hanya untuk tanaman dong, bukan untuk tanah. Benar apa benar? Terus bagaimana dengan tanah? Kapan tanahnya dipupuk? Bagaimana dengan nutrisi atau unsur hara alami dalam tanah? Sudah tidak diperlukan lagi? Atau mau diapakan hara tanah yang sudah tersedia dalam tanah? Sudahlah, kita lewatkan saja dulu pertanyaan tadi. Sekarang bagaimana kita memaksimalkan nutrisi dalam tanah yang sifatnya organik? Itu yang penting. Memang dalam bahan organik, presentasi unsur-unsur hara sedikit, tapi semua jenis unsur hara yang dibutuhkan tanaman sudah tersedia. Sekali lagi, sudah tersedia. Oke teman-teman, sudah agak paham? Di sini ada dua hal yang berbeda. Kalau gitu, sekarang kita bagi pembahasannya. Pembahasan yang pertama, kebutuhan dan perawatan tanah, dan yang kedua, kebutuhan dan perawatan tanaman. Namun dalam episode ini, dalam episode Soil Recovery, kita akan membahas tentang tanah saja. Berbicara tentang kesuburan tanah, ada dua hal penting yang menjadi fokus utama, yaitu yang pertama, tanah itu sendiri, dan yang kedua, kesuburannya. Tanah sebagai media tumbuh tanaman, maka dibutuhkan konsistensi penampung dan menyajikan nutrisi atau unsur hara. Sedangkan kesuburannya diukur dari kinerja tanaman atau produktivitas tanaman, yang merupakan indikator utama mutu kesuburan tanah. Hal ini ditandai dengan kemampuan tanaman memproduksi bunga, buah, biji, daun, dan lain-lain. Sayangnya selama ini petani selalu berfokus pada asupan nutrisi menggunakan pupuk kimia. Itu bisa saja dan itu pilihan. Jadi yang menggunakan pupuk kimia monggo silahkan. Tetapi kenapa harus pupuk kimia menjadi prioritas utama? Menjadi pilihan yang paling utama? Begitu banyak makanan alami yang tersedia dalam kebun, gratis lagi. Sementara pemakaian kimia yang sering dan berulang kali akan membuat fungsi tanah terabaikan. Tanah terlalu masam, daya hantar rendah, terjadi erosi pada permukaan tanah.
di mana terjadi pencucian nutrisi pada tanah bagian atas atau topsoil. Secara definisi, kesuburan tanah adalah kemampuan suatu tanah untuk menghasilkan produk tanaman atau hasil panen, di mana tanah menyediakan nutrisi kemudian ditranslokasikan atau dihantarkan kepada tanaman. Di sini kita tidak membahas secara substansial tentang klasifikasi tanah dan sifat-sifat tanah. Itu terlalu teknis. Ada ahlinya. Jadi biarlah nanti mereka para ahli yang menjelaskan secara teknis. Kalau kita mah bukan ahli tanah, kita sesuaikan dengan kesederhanaan cara dan pola pikirnya petani. Petani tidak mau dipusingi dengan banyak pelajaran dan aturan-aturan yang sifatnya metodologi, akademis, dan saintis. Nah, kalau kita mau menjelaskan hal-hal yang bersifat global, sederhana dari sudut pandang berbeda dan semoga menyenangkan bagi petani. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaannya, apakah tanaman tidak memerlukan pemupukan? Sejatinya tanaman tidak memerlukan pemupukan karena tanaman mampu mengambil unsur hara yang tersedia di lingkungan hidupnya. Pada lahan yang tidak terusik manusia, kesuburan tanah selalu meningkat karena terjadi pelanggaran materi dan energi di tempat tersebut. Karena masih banyak bahan organik tersedia bahkan melimpah. Selain bahan organik, ada mineral dari solum atau kedalaman tanah yang kedua-duanya diproses menjadi hara tanah atau nutrisi. Kemudian diangkut ke tanaman menuju ke daun untuk proses asimilasi atau fotosintesis. Gas-gas di udara terutama CO2 dijerat dan digunakan sebagai penyusun tubuh tanaman. Jadi semakin berkurang usikan manusia terhadap suatu lahan, maka lahan tersebut akan bertambah subur. Sebaliknya, semakin banyak usikan, maka semakin banyak pula masukan atau pupuk yang harus diberikan agar lahan tetap subur. Dengan kata lain, semakin intensif lahan dikelola, semakin banyak pula pupuk yang diperlukan. Sehingga pupuk kimia menjadi alternatif petani untuk menambah nutrisi bagi tanaman. Simulasinya begini. Jika tanah kurang diusik, maka lahan subur. Dan jika tanah banyak usikan, lahan kurang subur. Jadi teman-teman mau pilih yang mana? Pilih yang pertama atau yang kedua? Pilihannya dalam hati saja ya, dan boleh diisi dalam kolom komentar. Sebagai manusia kita selalu menuntut lebih terhadap kemampuan tanaman. Dengan berbagai macam cara dan rekayasa termasuk rekayasa lingkungan dilakukan agar tanaman memberikan kinerja yang lebih baik atau hasil yang banyak. Petani tidak sadar bahwa mereka telah memaksa tanaman untuk bekerja dan bekerja terus. Tanaman telah dieksploitasi selama bertahun-tahun dengan kompensasi tanaman diberi nutrisi berupa pupuk kimia. Yang terjadi malah kualitas tanah menurun, termasuk pH rendah. Wahai teman-teman petani, maksimalkanlah semua sumber daya yang ada dalam kebun menjadi pupuk. Ada sisa pangkasan, ada kulit buah, dan limbah organik lainnya dalam kebun. Tidak pakai beli, tapi pakai gratis loh. Oh iya, bagi teman-teman yang pakai pupuk kimia, ingat ya, barengi sedikit dengan pupuk kompos atau pupuk organik. Hal ini untuk menjaga kestabilan kondisi tanah Anda, termasuk pH tanah. Sekedar mengingatkan saja, mungkin ini yang kurang dipahami oleh diri kita sebagai petani, sehingga tanpa kita sadar, kemampuan dan fungsi tanah sebagai penyedia nutrisi bagi tanaman makin berkurang bahkan terabaikan, dan inilah merupakan salah satu faktor pembatas produksi tanaman.